Jadi kalau kita mau negosiasi, kita mesti tahu pasti dia tidak akan bicara tarif. Pasti yang akan diincar dari Indonesia itu adalah non-tarifnya. Yang dilakukan Trump itu bukan ekonomi, political economy. Jadi kalau hanya ngitung, kenapa sih Trump ngitung tarifnya kayak begitu? Kenapa sih dari defisitnya salah besar? Karena ini dia sedang ingin menang terhadap Indonesia, gitu kan? Nah, jadi kalau tadi dalam kondisi seperti ini, ya Trump tidak mau lagi ada globalisasi. Ya, saya lebih prefer untuk bilateral. Nah, sekarang dengan menghadapi seperti ini, kita tahu tadi sebenarnya kalau dari sisi perdagangan, kita impaknya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi memang ada dampak yang bisa kita lihat dari moneter, ya, yang nanti kemudian nilai tukar rupiah, kemudian juga suku bunga dan sebagainya, itu akan berdampak juga terhadap industri, terhadap masyarakat secara luas. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kan kita tahu, oh berarti memang struktur kita, ini kita tuh nggak kuat. Jangan bilang bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat, tidak gitu. Nah, jadi artinya ini PR besar kalau tadi kemudian dibaca dengan jujur. Kalau begitu ada PR besar yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan ini, gitu kan? Jadi saya tidak tahu persis kebijakannya harus seperti apa, tapi misalnya, oh kita karena ada kepentingan nasional untuk kita masih punya orang miskin sekian, PHK sekian, jadi saya harus create job, maka untuk sektor pertanian saya harus seperti ini. Jadi untuk pertanian kita tidak bisa menegokan seperti itu. Harus tetap ada karya, harus ada tarif, gitu. Karena sebenarnya kalau tim negosiator ini sangat jujur, gitu ya, karena kan non tarif barrier Amerika Serikat itu ribuan yang diterapkan. Bermacam-macam. Kita hanya ratusan. Nah, jadi artinya mari kita manfaatkan ini dibalik, Mas. Dan argumen-argumen kalau kita negosiasi kan begitu kita ngomong adalah untuk kepentingan orang miskin, kepentingan nasional, keamanan dan sebagainya, kita bisa mainkan itu. Baik, terima kasih.